itulah jahirnya Elohim itu yang ketiga ini. Kalau kalian bertanya itu apakah tiga Tuhan? Ya memang gelar-gelarnya itu Tuhan, penguasa. Kalau nggak ada Roh Kudus di dalam manusia, mana bisa manusia hidup? Makanya itu adalah, maka kita hidup itu datangnya dari Rohulullah, Roh Allah, Roh Elohim. Dua Tuhanmu Darni, dua Tuhanmu. Mau penjelasanmu, mau Ruhullah kek, mau apapun, dua Tuhanmu, selesai. Ya nggak masalah, dia kan ya, dia datang bagi ke bumi. Memang nggak masalah bagi tapi kami. Kalau bagi kamu bermasalah ya silakan, nggak bermasalah juga silakan. Kembali ke hakikatnya Esa, itulah Elohim. Kesimpulannya kedua-duanya Tuhan. Yang nyata nanti Yesus yang kita lihat, itulah gambaran Elohim itu. Iya, kesimpulan akhirnya Bu Darni dari perdiskusian kita, kesimpulan akhirnya berapa Tuhanmu? Tuhanku satu Elohim. Menyatakan diri kepada tiga ini tadi, kepada yang tiga ini, kepada Bapa, kepada Yesus. Jadi Bu Darni, jadi Yesus ini adalah perwujudan Elohim, betul? Yes. Ya, ada ayatnya, Ibrani 1 ayat 3. Kejadian 1:26? Yang mana? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu. Oh, itulah. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Gambar manusia ini ya gambar siapa? Gambar ciptaannya, yaitu sama dengan malaikat. Nah, sekarang ku tanya Darni, ya kan? Gitu kan wajah malaikat. Sabar. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Tuhan, kan? Iya. Manusia ini kan terdiri dari dua, Darni, laki-laki dan perempuan, betul? Laki-laki dan perempuan, betul. Nah, pertanyaan saya, mana Tuhan yang laki-laki, mana Tuhan yang perempuan? Jawab. Tuhan yang laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Kalau yang Tuhan perempuan nggak ada. Si Luga itu error otak. Matanya kesongkat. Nggak kalian tengok matanya error. Juling kan matanya si Luga. Makanya dia mengatakan jangan bawa Luga. Jangan bawa Luga. Lah, gak usah bawa Luga. Gak ada Luga sini. Istri Elohim katanya. Kan nanti kalau kuundang si Luga ke sini, kau mencret dikawini si Luga. Kok mencret? Aku pakai data dia ngarang, pakai muntungnya. Aku ada data Roh Kudus. Aku lebih sepakat Luga. Kejadian 1:26 itu betul. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, laki-laki rupanya beda sama perempuan, perempuannya beda dengan gambarnya. Malaikat kan ada wanita. Malaikat kan ada wanita. Sebentar kan? dulu. Begitulah rupa kita perempuan. Oh, mana ada? Loh, di situ kan gambar dan rupa Tuhan, bukan gambar dan rupa malaikat. Mana ada dibilang menurut rupa dan gambar kita? Ya, kita di situ kan Tuhan. Kita itu adalah Bapa Elohim. Ya sudah. Ya sudah, terus Yesus. Malaikat. Kita itu. Iya dong. Macet kan macet banyak. Pantas saja lah kau. Pantas saja kau batal dilantik Luga jadi uskup. Bilang Luga cerita sama aku. Luga cerita sama aku. Bilangnya begini, Darni itu. Bentar dulu. Darni itu sebetulnya Bang, dia bilang mau kulantik dia jadi uskup, karena dia botol ya batal katanya. Kalian dulu coba kalian dulu pikir secara logika, bagaimana Roh Kudus itu istri de Elohim? Loh, betul. Kan? Oke. Loh, laki-laki manusia ini Darni ada laki-laki ada perempuan. Dengarkan dulu. Kalaulah manusia diciptakan, bentar dulu. Kalaulah manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita yaitu Tuhan, pertanyaan saya, mana Tuhan yang berbentuk laki-laki, yang menurut gambar dan rupa laki-laki, mana Tuhan yang menurut gambar dan rupa perempuan itu yang mana? Gambar rupa laki-laki itulah wujud Elohim Yesus. Oke, yang perempuan? Kalau perempuan gambarnya diambil dari para malaikat. Iya dong. Para malaikat itu kan ada kan wanita malaikat. Ngarang ini. Begitu bukan kayak Darni ngarang kemana-mana ini. Ngarang kok Darni. Parah ini. Ayat, pakai dalil. Ini ayat. Yesaya 63 ayat 11. Kita itu siapa aja sih, Bu Dani? Sebentar, Bu Dani. Kita itu di situ siapa aja kita? Roh Kudusnya dalam hati mereka. Bu Dani, kita itu siapa aja? Kita itu siapa aja Bu Dani? Kita itu satu Elohim,
Di dalam rupa Yesus. Satu Elohim. Dua. Di dalam rupa Yesus baru malaikat-malaikat. Enggak, tunggu dulu. Satu siapa? Satu Elohim. Bapa. Di dalam rupa Yesus. Bapa. Iya, Bapa di dalam wujud Yesus. Oke, berarti Bapa adalah Yesus. Ya, wujudnya Yesus. Berarti Bapa dengan Yesus sama? Ya, sama. Berarti ketika Yesus disalib, Bapa tersalib? Yang disalib firman Elohim jadi manusia. Nah, bukan Wanes. Bukan Wanes. Oh, Wanes. Justru kau Wanes. Justru kau Wanes. Enggak apa-apa, tapi kalau Darni tiba-tiba jadi Wanes. Darni tiba-tiba jadi Wanes. Bidat kau ini Darni. Bidat. Enggak mungkin lah Elohim disalib. Gimana Elohim itu bukan Yesus. Elohim itu bukan Yesus. Bisa-bisanya kau katakan Elohim. Ada ayatnya. Kau ini jadi 1 ayat 3. Jadi Mikana kau ini. Kau ini udah sama kayak Mikana, bidat kau ini. Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ada ayatnya. Yesus adalah wujud dan gambar Elohim. Dan yang menghakimi dunia nanti wujudnya Elohim yaitu Yesus. Karena udah kembali kepada tahtanya dia. Gimana sih kalian ini? Makanya kalian ada di dalam surat Al-Qiyamah itu ya. Kalian ternyata nanti melihat wajah Jangan kau ke Quran, kau nggak ngerti apa-apa dan nggak ngerti Quran kau nanti. Sekarang kutanya kalian, wujud siapa kalian tengok nanti Allah kalian itu datang? Kau nggak ngerti, percuma kau kalau dijelaskan. Sebenarnya kalian nanti melihat wujud Yesus juga, tapi kalian menantang. Nah itu. Nggak ada Yesus nanti di Quran. Kita lihat guys, Yesus. Nggak ada Yesus di Quran dan nih nggak ada. Kau nih ngarang. Ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan itu. Itu Isa bukan Yesus. Isa Al-Masih itu kan bahasa Aramiknya. Yesus itu kan bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Yeshua. Sembarangan kau itu. Mana ada Isa itu bahasa Aramaik? Apanya? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramnya apa? Bahasa Arabnya bahasa Aramaiknya Iso the Mesiho di Aramaik. Oke, Arab. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Ya udah sama. Bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Ya, bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya Yesus. Mana ada Yesus bahasa Yunani? Jesus. Kau ngarang kau, Yesus. Bahasa Yunaninya Isus. Iya, karena itu bahasa Yunani. Jadi dibuatlah Yesus. Yesus itu di Indonesia lah. Aku nggak kenal Yesus itu siapa itu. Jadi wujudnya itulah nanti yang kita lihat kelak sewaktu kita terangkat dibawa ke surga. Wujudnya lah nanti kita lihat guys. Gitu, jangan main-main bertobat kita. Jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus masih membuka tangannya lebar-lebar agar kita datang kepadanya guys. Jangan malu, Bang Ardiansa. Walaupun terima Tuhan Yesus, emangnya rugi? Kan gak rugi. Bayangkan nanti gimana mau aku gimana gak rugi coba? Tuhanku yang semula 1 jadi 3 kan rugi. Loh, apa nggak bisa rupanya datang Elohim itu menyatakan diri kepada menjadi manusia turun ke bumi? Nggak bisa lah itu, nggak bisa lah, nggak ada lah. Bilangan 23:19 lah kau baca. Elohim itu bukan manusia. Baca bilangan 23 nomor 19. Memang Elohim nggak ada manusia turun ke bumi kan? Nah terus kenapa? Turun ke bumi. Iya kalau sudah dikatakan Elohim, bilangan 23 itu kan tertulis Darni. Elohim bukanlah manusia sehingga ia menangis. Bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Betul. Nah pertanyaanku, Tuhanmu manusia bukan? Iya, Tuhan kami itu adalah Tuhan Yesus. Iya. Seperti Tuhan kami Elohim yang wujudnya menjadi manusia turun ke bumi, Yesus. Kan sama itu. Gimana? Nggak ada dinubuatkan itu. Masa nggak bisa Elohim datang sebagai manusia jahir ke bumi? Begini Elohim itu menjadi manusia. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha perkasa. Karena itu maka bisa jadi manusia. Itulah Yesus. Oke, aku tanya sekarang. Oke. Kalau tolak ukurmu, kalau parametermu adalah Tuhan itu dikatakan maha kuasa karena dia bisa menjadi apapun. Iya. Ya. Dengar teman-teman ya. Darni mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa karena Tuhan itu bisa menjadi apapun, betul? Betul. Tapi yang baik ya. Loh, bisa nggak Tuhan mau jadi ayam? Jadi tai. Jangan kau bilang jadi tai. Oke, bisa nggak jadi ayam? Untuk apa dia jadi ayam? Kutanya aku dulu. Ada bisa manfaatnya? Apa gunanya dia jadi ayam? Oh, untuk membuktikan kalau dia maha kuasa, bisa nggak?
Untuk apa? Apa gunanya? Loh untuk apa juga dia jadi manusia? Harus ada. Ya, gunanya datang ke manusia untuk misi penyelamatan dunia. Karena manusia ini sudah banyak berdosa. Gak layak lagi untuk bersama dengan Elohim. Datang dia turun untuk menjadi penebus. Yesus turun ada gunanya untuk menebus. Gitu. Inilah Kristen yang benar-benar Kristen. Mengenali siapa Elohimnya. Coba tanya siapa gantian itu? dulu, Bu Dani. Bang Iqbal mau ngomong itu. Bu Dani gantian dulu. Bang Iqbal mau ngomong, gantian loh. Lanjut Bang Iqbal. Ya, begini Darni ya. Tuhan itu kan maha kuasa Darni. Ya. Manusia itu maha kuasa tidak? Enggak lah. Mana maha kuasa manusia? Berarti ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan tidak lagi maha kuasa? Dia kan memang gelarnya merepet. Jangan samakan Yesus dengan manusia berdosa. Beda. Makanya Darni, beda jauh. Tobat. Kan Yesus tobat kau Darni, masuk neraka kau nanti, masuk neraka. Udah sering ku sampaikan sama kau tobat kataku. Aku juga bertobat kalian. Kalian nanti masuk neraka kalau nggak kalian pilih Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus itu Juru Selamat bagi bangsa Israel. Oh tidak, bagi seluruh bumi dia. Di mana dikatakan? Untuk bumi. Mana pergilah tertulis? Ke seluruh bangsa, ajarlah mereka. Ayat nggak nyambung. Ayat tambahan. Untuk segala makhluk. Itu ayat tambahan. Oh, ayat kalau tambahan itu ayat tambahan juga itu. Kalian bilang kitab kami ayat tambahan, mau kayak mana lagi kau bilang? Loh, kalau bisa dibuktikan? Kalau bisa dibuktikan? Hah? Kalau kami bisa buktikan bagaimana? Buktikanlah. Nggak, seandainya aku bisa buktikan sama Bang Ardi bahwa Markus 16 ayat 15 beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk itu ayat tambahan. Matius 28:19 itu pergilah ke lupa aku. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau kami sama aku sama Bang Ardi bisa buktikan itu ayat tambahan, kau mau syahadat nggak kau? Ya, kalau ayat tambahan pun itu karena mungkin seperti ini, ya, itu untuk memastikan umat itu jangan sesat. Kalau sampai aku bisa membuktikan bahwa itu ayat palsu dan itu ayat tambahan, apa? Kau ngapain? Emangnya kalau ayat tambahan salah rupanya? Ya salah lah, nggak otentik. Kenapa? Kitab suci mu. Emangnya Al-Quran itu semua itu udah benar? Bener lah, nggak ada yang ditambahkan. Sekarang ku tanya, di mana ayat mengatakan Allah itu berbicara langsung kepada Muhammad? Nah kan nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Kita ini berbicara keaslian kitab suci. Oh itu salah. Jadi oke. Sekarang ku tanya, di mana dikata? Sekarang ku tanya, tanggal berapa Yesus lahir? Yang nggak ada ditulis. Ya sudah. Tapi kan diberitakan dia lahir. Nah, tanggal berapa? Ada beritanya dia lahir. Tanggal berapa dia lahir? Gak ada di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ya sudah, kitab suci itu nggak bisa sesuai request hatimu, itu nggak bisa. Loh, nggak bisa gitu. Loh, kita ini berbicara transmisi kitab suci. Kita gini Darni, kita ini sabar dulu. Aku bersaksi. Sabar dulu. Nggak ada dituliskan. Nah, itu. Sabar dulu. Jadi jangan begini Darni, agama yang kita bicarakan ini, kitab itu asli apa tidak asli itu yang kita bicarakan. Mana bukan ada isinya. Alkitab di dunia ini yang asli? Oh berarti palsu? Ada rupanya Al-Quran dan Alkitab yang ditulis oleh jangan Al-Quran. Nggak, sekarang aku tanya, apakah berarti Alkitabmu nggak asli? Siapa yang ada rupanya para nabi yang langsung menulis pertanyaanku, berarti Alkitabmu itu tidak asli? Al-Quran pun tak asli. Jangan bicara Al-Quran, aku tanya Alkitabmu. Alkitabmu Muhammad tulisannya sendiri. Pertanyaanku. Loh, yang kutanya ini Alkitabmu asli apa tidak? Yang menulis ya manusia. Udah itu kertas pula itu, dituliskan di kertas. Berarti Alkitabmu dulu mana ada kertas? Berarti Alkitabmu tidak asli? Iya, mana ada yang asli semua Alkitab. Ini nggak ada yang asli. Al-Quran pun nggak ada yang asli. Mana ada? Sama. Oke, buktikan kalau Al-Quran nggak asli, coba. Berapa jaraknya? Buktikan, ayo. Buktikan kalau. Loh, ku tanya dulu. Jarak berapa tahun Al-Quran itu dituliskan? Muhammad mati. Bodoh kali ini. Al-Quran itu dituliskan pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup. Hah? Loh iya. Kok beleng-beleng. Nggak ngerti dia.
tengok data. Mana ada? Cari data di Google. Coba kau buka Google. Apakah Al-Quran dituliskan pada saat Nabi Muhammad masih hidup? Coba baca. Baca dengan jujur ya, jangan bohong ya. Paling website Isa dan Islam itu loh. Atau Isa dan Al-Quran itu websitenya orang Kristen itu, Bu Darni. Nabi Muhammad itu, Bu Darni, pada saat dia masih hidup, pada saat itu juga Al-Quran itu dituliskan selama 23 tahun. Nabi Muhammad itu menerima firman Tuhan itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Gitu Darni. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lamanya Nabi Muhammad itu menerima firman. Itu secara bertahap dan selalu ada sebabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dari mana tahu Nabi Muhammad menuliskan tentang Daud dan Musa? Bayangkan berapa jarak itu. Dari mana tahu? Kutanya kau dulu. Nabi Muhammad tidak tahu. Yang tahu itu Allah. Allah itu berfirman disampaikan oleh malaikat. Astaga, kok kapan itu loh? Nabi itu langsung. Oke, kutanya. Sakit leherku. Oke, dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus berkata, sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menerima firman? Segala firman. Kapan Yesus apa yang dilakukan? Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yang kapan Yesus itu semua ucapannya kapan Yesus menerima firman? Di dirinya itu firman itu. Ini kita berbicara rema. Itu logos. Firman itu logos. Yesus itu firman logos. Bentar dulu. Yesus itu firman logos. Yang dibicarakan di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu bukan logos, tetapi remata, firman perkataan Tuhan. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaanku, kapan Yesus menerima firman? Semua apa yang dilakukan Yesus itu adalah firman Elohim. Karena dia kapan itu Yesus menerima firman? Nah kan gila saudara ini. Kau ditanya lain jawab lain. Sekarang aku tanya konsep. Nah kan nggak bisa kan? Kau macet nggak sampai ilmumu ke situ. Ilmumu yang nggak nyampe. Ini ilmu tingkat tinggi udah ini. Aku tanya. Elohim yang sudah hidup itu Yesus. Aku tanya sekarang. Kau baca ya sebentar. Baca Matius pasal 4 nomor 4 baca. Matius 4 ayat 4. Baca. Matius. Aduh, guru palsu. Baca dulu. Matius 4, bentar. Nomor 4. Mana firman yang disampaikan Yesus katanya? Yesus firman yang hidup. Dia firman itu. Baca dulu Matius. Dari Elohim. Matius 17. Matius lagi. Mana? Yohanes 17 nomor 8. Mananya? Tadi Matius 4 ayat 4. Sorry. Yohanes 17 nomor 8. Habis itu baru kita ke Matius. 17 nomor 8. Ya mang. Inilah kalau kalian nggak beriman ke Alkitab. Jadi baca dulu Yohanes 17 nomor 8 baca. Iya sambil aku cari. 17 nomor 8 ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Judulnya ya ayat 8. Ayat 6 dulu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepada aku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ya. Yesus disampaikan firman oleh Bapa, betul? Kapan itu? Dia firman itu. Yesus itu sendiri firman yang hidup. Parah Darni. Beleng-beleng kan? Gak nyampe. Kau yang beleng-beleng kan? Sebab segala firman yang sebab kau paham gak diksinya? Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Telah kau sampaikan. Yesus adalah firman yang hidup. Semua apa yang dilakukan di dalam hidupnya sewaktu dia berada di bumi, itulah firman itu. Nggak apa-apa. Firman itu. Nggak apa-apa. Baca Matius 4 nomor 4. Nah, baru kita masuk Matius.
4 ayat 4. Matius ya. Aduh. Ya, berarti Yesus itu adalah firman. Nih. Iya, firman yang hidup itu. Yes. Matius pasal 4 nomor 4, baca dengan keras. Matius 4 ayat 4. Karya sabar. Judulnya pencobaan di padang gurun, ya, 4 ayat 4. Tetapi ayat ketiga dulu, ayat 1 dulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Oke. Apa yang kau tanya situ? Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Elohim itu firman apa itu? Ya, firman apa itu? Jangan ya, membunuh, jangan mencuri. Itu langsung dari Elohim. Itu firman bukan? Ya. Firman? Yes. Oke. Perintahnya, firmannya. Oke. Dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Firman yang dimaksud dalam Yohanes 17 nomor 8 ini apakah sama? Itu firman yang keluar dari mulut Elohim? Ya sama, karena Yesus itu adalah wujud dari Elohim. Sebenarnya kan gila keluar dari. Sama. Bukan itu yang kutanya Darni. Gak nyambung kau ini. Apa yang diucapkan Yesus itu datangnya dari Elohim. Karena Yesus adalah wujud daripada Elohim yang menjadi manusia. Darni, firman yang diterima oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 itu adalah firman yang keluar dari mulut Elohim, betul? Iya, betul. Pertanyaan saya, kapan Yesus menerima firman yang keluar dari mulut Elohim itu kapan? Setelah dia menjadi manusia, diterimanya itu. Siapa saksinya? Ya, banyak. Yesus, Maria, Yusuf menjadi manusia dia. Yohanes. Bukan itu, nggak nyambung. Loh, yang kupertanyakan, siapa saksinya? Ini kan begini, siapa saksinya pada saat Yesus menerima firman yang keluar dari mulut Elohim itu siapa saksinya? Yohanes, muridnya yang paling dekat dengan dia. Dia menyaksikan pada saat Yesus menerima firman dari mulut Elohim. Makanya ditulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Yang ku pertanyakan Darni, Yohanes 1 nomor 1 itu pada mulanya adalah firman. Itu kan firman. Kau tahu nggak logos? Kenapa Yohanes? Darni, kau tahu logos enggak? Logos itu perkataan. Logos? Iya. Memang Kristen bidat kau ini. Iya, logos, firman, ucapan. Sabda, Rema apa Rema? Sabda, Rema apa Rema? Sabda. Rema. Nih aku tanya Kristen. Bentar. Halo Kenaik. Udah kau mute dulu. Kenaik, selamat pagi Kenaik. Biar kau dijelaskan sama si Kenaik ini. Kenaik. Selamat siang semuanya. Semoga siang. Kenaik. Semua. Ya, coba jelaskan dulu sama Darni apa perbedaan antara logos dan rema. Coba. Iya. Logos itu memang digunakan oleh Rasul Yohanes itu menyatakan tentang asal usulnya sang firman itu yang berarti sabda ataupun hikmat dari sang Bapa itu. Oke, kalau rema itu apa? Remata itu? Rema itu adalah perkataan yang keluar daripada Allah yang menjadi manusia itu. Nah, berarti beda kan? Iya. Logos dan rema berbeda kan? Iya. Nah, oke, udah Anda mute dulu. Udah jelas kau Darni, buka mute Darni. Ini. Ini Kristen ini loh. Ini Kristen ya, loh. Itu Kristen itu. Apalagi kau bantah. Itu. Sama beda. Terus? Sama. Logos merujuk pada firman Elohim yang tertulis yaitu Alkitab. Sedangkan rema adalah firman yang diucap atau diwahyukan secara pribadi oleh Roh Kudus pada saat tertentu. Berarti dalam konteks situasi hidup yang spesifik. Sebentar. Berarti dalam Matius 4 nomor 4 firman yang keluar daripada mulut Elohim itu adalah rema, betul? Iya, rema. Rema. Dalam Yohanes 17 nomor 8,
Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu adalah rema, perkataan Tuhan, betul? Yes. Pertanyaan saya, siapa saksinya pada saat Yesus menerima firman itu, perkataan dari Tuhan itu? Kan sudah menjadi manusia, disaksikan kemuliaannya. Yang menjadi manusia itu logos, beleng-beleng. Itu logos. Iya, itu menjadi manusia itu rema. Yang menjadi manusia. Astaga, Darni. Yang menjadi manusia itu logos, kecerdasan Elohim. Kau ini nggak ngerti kekristenan rupanya. Iya, taunya yang kau baling-balingkannya menjadi musim Kristen itu. Makanya logos itu adalah kecerdasan Elohim yang menjadi manusia. Itu logos, ya. Rema adalah perkataan atau ucapan Elohim yang diterima oleh Yesus melalui Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, pada saat Yesus itu menerima firman atau rema, perkataan Tuhan ini yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Yesus, siapa saksinya? Siapa saksinya? Ya, semua para muridnya yang menyaksikan. Oke, di mana dikatakan bahwa muridnya menyaksikan Yesus menerima firman? Ada yang menyaksikan? Ya, menyaksikan semua yang keluar dari mulut Yesus. Itulah itu firman yang dari Itu bukan begitu maksudku, botol kali kau ini. Kau paham gak maksudku nih? Nah, Nabi Muhammad pertama kali menerima firman di dalam Gua Hiro, betul? Ya, kau lihat yang tahu itu. Iya. Kristen seringkali nanya, pada saat Nabi Muhammad menerima firman dari Tuhan, menerima wahyu dari Tuhan. Di Gua Hira, siapa saksinya? Nah, siapa saksinya? Siapa yang melihat kan gitu? Iya. Siapa? Pertanyaanku, pada saat Yesus menerima firman dari Tuhan, siapa saksinya? Macet Elohim itu. Kan Yesus sendiri firman Elohim itu. Ngapain mesti saksi-saksi lagi? Orang dia turun ke bumi kok. Macet Darni. Kok macet? Justru berarti nggak ada saksi ya? Berarti nggak ada saksi ya? Bentar. Kalau Allah menyampaikan bentar dulu. Sabar dulu Darni. Sabar dulu. Langsung sendiri Yesus itulah. Sebentar. Elohim itu. Sebentar. Berarti nggak ada saksinya? Kok nggak ada saksi? Siapa saksinya? Murid-muridnya menyaksikan, udah turun firman itu. Mana dikatakan bahwa muridnya melihat atau menyaksikan pada saat itu? Makanya ditulis Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes itu kan menuliskan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Iya. Nah, bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu. Loh, yang kutanya ini pada saat Yesus. Sabar dulu Darni. Firman itu adalah Elohim. Kan kata Yohanes. Bang Ardi, mencret sudah dia gimana nih Bang Ardi? Gak mencret. Mau kau bawa kemana pun gak akan mencret kami. Enggak, begini. Yang ku minta itu Darni, saksi mata yang melihat pada saat Yesus menerima firman yang keluar daripada mulut Elohim itu, siapa saksi matanya? Kan Yesus yang berbicara seperti itu. Aku telah menyampaikan firman yang telah kau berikan kepadaku. Iya, saksinya siapa waktu? Apa firman yang telah diberikan kepada Yesus? Pengajaran. Itulah semua apa yang dilakukan Yesus di bumi ini. Iya, pengajaran, betul? Jadi dialah penyampainya. Iya, pengajaran kan? Itulah firman pertanyaanku, pada saat Elohim berfirman, Elohim itu berfirman kepada Yesus, yang melihat siapa? Ada saksinya nggak? Yang langsungnya turun, nggak ada lagi bersaksi-saksi, turun firman itu. Terus kenapa kau mempertanyakan? Kenapa kau mempertanyakan ketika Nabi Muhammad menerima firman? Kenapa kau tanyakan? Bukan aku mempertanyakan, karena kalian yang banyak tanya tentang Alkitab kami. Kalau aku nggak mau, aku nggak tertarik, aku Alkitab kalian nggak tertarik. Itulah Darni, makanya nih aku jelaskan sama kau ya. Pada saat Rasulullah, sedih gini ya, bentar. Bahasa Arab, nggak ngerti aku. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu dari Allah, wahyu itu berasal dari kata wahaya. Aku jelaskan, dulu. Wahaya itu artinya cepat dan tersembunyi itu. Itu artinya wahaya itu cepat dan tersembunyi. Itu wahyu Darni. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu dari Tuhan itu cepat dan tersembunyi. Tersembunyi dia Darni. Kalau rame-rame itu namanya pengumuman. Siapa saksinya pada saat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu menerima wahyu dari Allah? Cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Itu tertulis dalam Al-Quran.
Sama seperti dalam Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Sebab ada tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Siapa 2 orang ini? Aku yang bersaksi atas diriku sendiri, kata Yesus. Dan juga Bapa, ya, dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku yang telah mengutus aku. Jadi kalau kau tanya siapa saksinya? Ya Tuhan yang jadi saksinya. Kalau kau tanya siapa yang melihat Nabi Muhammad menerima firman? Maka kami juga mau bertanya, siapa saksinya pada saat Yesus menerima firman dari Bapa? Nah itu kau jawab. Jadi kan, jadi kalau di dalam Al-Quran, jadi jelas ya, tak ada jadi jelas saksi, ya, sebentar. jelas, jadi jelas tidak Nabi ada Muhammad. Saksi. Jadi jangan tidak ada lagi saksi. bertanya kalian tentang siapa saksi di dalam Alkitab. Enggak, ini sebegini Darni. Di dalam makanya begini. Juga ada bersaksi. Kalau ya, kami makanya ada, begini. Kalau kami ada, kami ada juga. Kami ada juga. Kalau kau tanya siapa saksinya? Para muridnya. Yang pertama saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu saksi. Yang kedua saksinya adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Yang ketiga saksinya adalah Nabi Muhammad yang menerima wahyu yang datangnya dari Tuhan. Yang keempat adalah para sahabat yang pada saat itu langsung dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, diperintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskan itu. Nah itu saksinya. Jelas? Jadi Al-Quran dituliskan itu sezaman pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup. Yang membimbing langsung para sahabat pada saat menuliskan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu langsung Darni. Ya. Jadi jelas Nabi Muhammad yang menerima firman, Nabi Muhammad yang menerima firman dari Tuhan pada saat itu langsung memerintahkan kepada para sahabat, kepada para sahabat untuk menuliskan. Validatornya siapa? Validatornya adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Sebagai orang yang memiliki kredibilitas untuk memvalidasi bahwa benar ini datangnya dari Tuhan. Karena Nabi Muhammad yang menerima firman. Pertanyaan saya, pada saat Yesus menerima firman Tuhan, lalu disampaikan kepada murid-muridnya, apakah pada saat murid-murid Yesus menuliskan kitab sucimu itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah Yesus itu hidup sezaman dengan murid-muridnya? Jawab Darni. Jika tidak hidup sezaman, Yesus sudah mati baru dituliskan. Pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi, siapa yang bisa memastikan bahwa benar yang dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini datangnya dari Tuhan? Jawab Darni. Iya, memang setelah mati Yesus. Setelah mati? Setelah mati? Dicatat. Tapi ada para saksi, itulah Matius, Yohanes, itu dan para penginjil, itulah. Pertanyaan saya, yang memvalidasi, tahu tidak yang memvalidasi? Validator, jangan-jangan kau ini nggak tahu validator. Tahu tidak yang memvalidasi? Oh ini benar, saya menerima ini dari Tuhan. Iya. Maka tuliskan ini. Nggak ada kan berarti kan validatornya? Berarti nggak ada validatornya kan? Nggak ada kan? Yesus sudah mati kan? Iya. Nah darah Yesus, nggak ada teman-teman, clear. Jadi kitabnya Darni dituliskan tidak ada validatornya. Murid-muridnya langsung menuliskan tanpa adanya Yesus yang mengkoreksi bahwa benar itu dari Tuhan atau tidak. Ya, terima kasih. Yesus kan sudah mati. Tapi yang langsung menyaksikannya murid-muridnya yang mencatat gimana sih? Itu yang lebih paten. Langsung apakah menyaksikan. Siapa saja yang menyaksikan? Matius, Yohanes, Markus, Lukas kan bukan muridnya. Lukas itu kan memang penginjil. Kalau Lukas bukan muridnya, Lukas tahu dari mana? Ya, kan diselidikin itu, dari mana asal apa yang secara itu. Lukas menyelidiki. Lukas menyelidiki ini siapa yang diselidiki oleh Lukas? Dari mana Lukas dapat informasi itu bahwa benar itu firman Tuhan? Kalian juga dari mana? Sejarah para nabi ada di 600 tahun selisihnya. Macet kau. Jawab dulu. Loh dari mana? Iya dari Tuhan. Al-Quran itu Tuhan. Darni. Al-Quran itu firman Tuhan 100%, bukan menurut perkataan orang. Lebih kalian yang lebih dipertanyakan. Bayangkan 600 tahun selisihnya. Sebentar Darni, sebentar dulu. Oke, sebentar dulu. Al-Quran itu 100% firman Tuhan, bukan hasil penyelidikan. Kami juga 100% itu firman Tuhan. Oke, yakin kau? Ya, yakin. Datangnya dari Tuhan?
Iya, memang datang dari Tuhan itu semua. Isinya kepastian apa tidak pasti? Ya pastilah. Oke, baca Lukas 3 nomor 2. Baca Lukas 3:23. Baca Lukas pasal 3 nomor 23. Dengarkan teman-teman ya. Dia bilang 100% firman Tuhan dan isinya pasti katanya. Baca Lukas pasal 3 nomor 23, baca. Bukan 100%. Alkitab ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Ada juga ayat-ayat yang tidak langsung baca dulu, baca dulu, baca Lukas 3:23. Lo baca. Ayo. Macet Darni. Ini tapi mau dibaca cari bukunya dulu. Tadi kau bilang 100%. Gimana sih? Belum berapa menit sudah lupa. Berapa menit lupa Darni. Lukas 3 ayat. Emangnya Al-Qur'an semua 100% firman Tuhan? Gitu. 100% Darni dari Allah Quran, itu 100%. Surat Al-Jin itu dari nggak mana? Ada dari Allah, dari Tuhan itu. Allah menceritakan tentang jin, Allah menceritakan tentang manusia, Allah menceritakan. Sama siapa diceritakan Allah? Ya kepada Nabi Muhammad disampaikan ya, wahyu itu. Ada rupanya langsung ayatnya. Lo ada ayatnya kalau lo mana disampaikan ke malaikat? Nabi Muhammad itu menerima, iya disampaikan ke malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tidak semua firman Tuhan itu disampaikan melalui malaikat. Ada juga Allah langsung berfirman, tiba-tiba langsung Nabi Muhammad itu di dalam hatinya. Pada saat Nabi Muhammad itu sedang tidur, ada itu. Ada itu Darni. Jadi nggak main-main. Nah sekarang kau tanya, kitabmu baca Lukas 3:23. Lukas 3 ayat 23. Itu Al-Quranmu kau itu beleng-beleng, nanti salah ngomong kalian gerudu awak. Ya cepat sudah baca. Kalian Alkitab kami suka kalian pelintiri, bebas kalian. Baca aja, aku nggak pelintir. Coba aku pelintir, langsung kalian tangkap aku langsung. Aku nggak pelintir Darni, aku sampaikan apa yang tertulis. Kau bacalah. Lukas 3 ayat 23, silsilah Yesus, ya kan? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Ia adalah anak Yusuf, anak Elia. Kenapa? Menurut anggapan orang itu dari Tuhan atau dari orang? Ya ini kan menurut anggapan orang, menurut anggapan yang di sekitarnya. Gitu. Iya, menurut anggapan orang itu dari Tuhan apa dari orang? Anggapan orang maksudnya itu menurut anggapan orang, umur Yesus kira-kira sekitar. Iya, pertanyaanku 30 tahun. Kalau di situ tertulis menurut anggapan orang itu dari orang apa dari Tuhan? Dari orang kan tulis ini dari berarti orang. Bukan karena Lukas kan berarti bukan firman Tuhan. Lukas ini kan penginjil, Lukas penginjil. Dia kan termasuk salah satu umat pilihan Elohim. Masa ada kitab suci? Katanya pasti. Ada luga kau dimarahi luga kau. Ayo kau. Bang Luga. Mana Bang takut Luga sama Luga? Bang Luga, dia Kristen. Orang dia Kristen, aku Kristen. Mana takut? Kulaporkan kau kejadian 126, kulaporkan. Kulaporkan kau. Siapa dilaporkan? Bang Luga. Ini juga jelek kali jaringanmu, Bang. Bang Luga. Bang. Iya. Kasih dulu Darni ini trompet, Bang. Kasih dia trompet. Menurut anggapan. Kasih dulu Darni ini trompet, Bang. Kasih dia trompet. Sebentar jaringan dulu. Kalau dikatakan menurut. Bentar lu, commute dulu kau, commute. Bentar dulu, kau nggak usah berdebat sama aku. Bentar lu, kau nggak usah berdebat sama aku. Biar aku sama Darni, ya kan? Nah, Darni bilang kejadian 126. Kristen. Yang dilawan kau lah host. Sebentar dulu loh. Luga ini sahabatku Darni. Aku ini kan supporter King of the King. Bang Luga mau kasih aku uang 1 miliar. Gimana sih? Aku pendukung King of the King. Bang Luga jangan jual Yesus karena makanya apa? Gini. Bibel ini kan sudah mendukung King of King. Kenapa kau nggak bergabung sama King of King rupanya? Supaya kau dulu mendonaturin gereja di Medan. Mau nggak kau? Aku mau mendirikan gereja. Hujan dasar pat Bang Luga. Mungkin aku donatur. Ada aja Bang Luga ini. Aku kan janda miskin. Maksudnya salah satu. Nah, aku kan juga kan merekrut janda-janda gereja aku pun juga. membutuhkan.
dana loh Bang Luga. Gereja aku pun membutuhkan aku. Jadi kau sudah percaya, oke lah. Berarti kau sudah percaya belum Roh Kudus perempuan? Belum. Nggak percaya dia Bang. Masa dibilangnya gini Bang? Bang, dibilangnya gini. Yang perempuan itu bukan Roh Kudus katanya, malaikat bilang Sidarni, malaikat. Malaikat bilang Sidarni, malaikat. Oh ya udah. Biar sama si kata bebel aja lah. Aku lepas tangan ya. Udah aja. Mana nih Bang Luga sama aku? Orang berarti, kami sesama Kristen. Bukannya nggak berani, izinkan kau disiksa mereka. Nggak dibela kau sama nabimu Darni, nggak dibela kau sama nabimu. Bang Luga, doubling Bang Luga. Kau lagi ngecas itu mute dulu Bang. Kau lagi ngecas itu mute dulu Bang. Cabut dulu chargermu, kasih dulu si Darni ini trompet Bang, tiup trompet tuh Bang. Aku dulu ya. Dari manalah aku percaya Roh Kudus itu adalah istri Elohim. Ini banyak data tentang Roh Kudus. Kalian dengar ya. Nih, Roh Kudus itu adalah pribadi Elohim. Ini dia, dengar ya. Mazmur 28 ayat 19. Baptislah, enggak usah itu ya. Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh istrinya dalam hati mereka? Darni kabur teman-teman. Dia nggak berani bahas Lukas 3:23 tadi. Tengok dulu host. Katanya kan kata Bang Luga kan Roh Kudus itu kan istri Elohim. Coba ini Yesaya 66 ayat 11. Kita gantikan Roh Kudus ini istri Elohim. Di manakah dia yang menaruh istrinya dalam hati mereka? Aduh, beleng-beleng. Ini yang benar. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Nah, itu baru benar. Kalau ditaruh Roh Kudus itu adalah istri Elohim, nggak cocok. Nih lagi, Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jadi apanya Roh Kudus ini? Jadi siapanya nya? Aneh. Jadi tante Roh Kudus gimana? Itu nafas dirinya Elohim itu Roh Kudus. Dirinya. Jadi nafas ini ada pribadinya ya. Berarti nafas itu pribadi lah. Ya, luar biasa juga. Iyalah. Punya dia itu Roh Kudus itu. Makanya Bang Luga sama Bu Darni hidup karena rohnya Elohim. Roh nafasnya Elohim dihembuskan kepada kita. Nafas itu, rohnya itu. Hiduplah kita. Bukan istrinya dihembuskan kepada kita maka kita hidup. Oke. Roh Kudus. Oke. Roh Kudus sama Bapa ini beda nggak? Beda sama orang. Roh Kudus itu kan rohnya Bapa. Roh Kudus itu kan rohnya Bapa. Oh jadi oneness dong berarti kau. Nggak masalah oneness. Terserah. Nggak masalah. Oneness semua apa? Ada ayat. Udah jadi oneness dia Bang. Udah jadi oneness. Ini pakai data. Ini pakai data. Ya, ini pakai data ini. Oneness tinggal sedikit. Tunggu. Kalau oneness sedikit lagi diperbaharui. Di mana dia diperbaharui? Oneness begini, mereka beriman Yahweh yang turun ke bumi yang dibalbali. Itu baru aku tolak. Kalau di Tritunggal baru benar. Firman Elohim yang turun ke bumi maka bisa dia disalib, disentuh manusia karena menjadi manusia. Enggak, pribadi Bapa pribadi Bapa dengan pribadi Roh Kudus sama atau beda? Pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus. Itu kan pribadi Bapa. Bapa itu kan sebutan untuk Elohim. Roh Kudus itu adalah menjawab Luga tentang kelamin ya. Oke. Ada yang mau menjawab Luga ini. Bang Luga, itu Bang cabut dulu chargermu Bang. Doubling suaranya mentul-mentul Bang. Dari ayat dulu. 1 Oh, ini udah. Dikatakan gambar dan rupa itu menunjukkan kepada hal-hal rohani. Akal budi, kehendak bebas, hati nurani, kemampuan mengasihi, kemampuan berelasi. Saya bisa buktikan di ayat Alkitab ketika Anda baca Kejadian 3 ayat 5. Di situ, jika engkau memakan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Jadi, gambar rupa ini menunjukkan kepada hal-hal rohani, bukan hal-hal berkaitan dengan alat kelamin. Jadi ayat 3, nomor 5 itu terang menderang, membuka mata semua orang bahwa itu menerangkan hal-hal yang rohani, bukan bersifat kelamin. Karena dua-dua wanita dan pria memiliki kehendak bebas. Lanjut Bang, tanggapin Bang. Bidat juga si Kenek ini, nggak percaya dia sama Luga. Kau mau masuk neraka kau ini. Bang Luga ini termasuk dari 24 tua-tua, botol kali kau ini. Jadi gini, oke. Jadi gini.
sebentar, gantian. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu tidak berbicara alat kelamin, itu tidak berbicara, emang disuruh Tuhan ngomong kayak gitu, itu tidak beralat kelamin. Laki-laki dan perempuan bisa disebut laki, bisa disebut perempuan, itu karena ada kelaminnya. Kalau nggak ada kelaminnya, dan Hawa itu bukan manusia, bukan laki-laki, namanya pohon, bukan manusia. Karena ada kelaminnya maka disebut laki-laki, karena ada kelamin perempuan maka disebut perempuan, diciptakan menurut gambar Tuhan. Terus kamu bilang itu tidak berbicara kelamin, itu tidak berbicara. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh kau ngomong gitu? Kan Tuhan nggak nyuruh kau ngomong begitu. Oke, saya baca pakai dalil lah, Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. So, gambar rupa yang dimaksudkan itu tentang hal yang rohani. Oke, berarti gambar fisik itu diambil dari gambar siapa tuh? Gambar fisiknya Adam. Fisik, yang saya tanya fisik. Gambar fisiknya Adam itu diambil dari gambar siapa? Gambar kambing kah? Gambar kucing kah? Atau gambar Allah sendiri? Yang saya tanya fisiknya nih. Kalau sifat kan saya udah. Sekarang saya tanya fisiknya itu diambil dari gambar siapa? Kan sudah kita tahu di Yohanes 1 ayat 3 bahwa dia permulaan segala sesuatu. Yesus kan menjadi manusia. Apa jawabnya apa? Fisiknya Adam itu gambar siapa? Si Borjo. Saya sudah mengatakan dengan mendalil Yohanes 1 ayat 3. Udin Petot ini. Dari dia lah. Permulaan segala. Saya tanya gambar fisiknya Adam yang ada pidong itu gambar siapa? Saya sudah mengatakan Yohanes 1 ayat 3, dari dialah segala permulaan ciptaan. Jadi permulaan ciptaan. Penciptaan gambar manusia Adam kan itu gambar siapa? Aduh, muter. Gambar Adam. Fisiknya Adam, dia punya titik. Iya, melalui itu ayat Yohanes. Dari gambarnya siapa? Dia itu merujuk Yesus. Apa? Jadi gambar Adam itu gambar Yesus. Iya, makanya disebut Adam yang pertama. Gambar Yesus. Gambar Yesus diambil dari gambar siapa? Menurut informasi di Yohanes 1 ayat 3, dia adalah permulaan. Iya, gambarnya Yesus yang laki-laki berewok itu diambil dari gambar siapa? Gambar Yesus diambil dari Yesus. Udah gila. Iya. Yohanes 1 ayat 3. Gambar Yesus diambil dari Yesus. Iya dong. Bentuknya. Bidat ini memang bidat ini. Baca. Makanya kata malaikat kepada Bunda Maria, hendaklah engkau menamai dia Yesus, seorang laki-laki. Adam kan laki-laki. Ada gambar fisiknya diambil kan menurut gambar fisik Adam. Iya, baca Yohanes 1. Ya. Gambar Adam. Kok baca? Jawab, bukan suruh baca. Itu jawab gambar siapa? Berarti malah suruh baca aja nih. Dajjal. Itu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak pernah terjadi. Aduh, si kurang ajar ini kok nggak menjawab sih, kok malah kau baca-baca ayat. Yang saya tanya, gambar fisiknya Adam itu diciptakan karena satu-satunya firman yang menjadi manusia itu. Anjir, dijawab enggak malah khotbah. Udah gila emang. Memang gila deh nih, Kak. Gila. Emang udah gila. Tidak bisa dibantah oleh Saya ulang lagi. Adam itu kan ada fisik. Fisiknya Adam ini diciptakan oleh Allah itu berdasarkan menurut gambar siapa? Fisiknya, fisik badan, bukan sifatnya, badannya diciptakan menurut gambar siapa?
Saya sudah mengatakan bahwa malaikat mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang laki-laki yang kau namai Yesus. Adam kan laki-laki. Berdasarkan gambar siapa dia diciptakan? Menurut desainnya itu, desain dari siapa? Adam itu ketika diciptakan badannya itu laki. Tentu saja daripada Yesus. Iya, gambar wujud Elohim di dalam Yesus. Itu dia jawabnya. Gambar Elohim. Yesus ini gambar Yesus seorang laki-laki. Ini diambil dari gambar siapa? Gambar siapa Yesus itu? Itulah wujud Elohim itu. Wujudnya. Betul, si Darni betul. Diam dulu kau kenain. Berarti Allah Bapa itu laki-laki kan? Karena Yesus kan laki-laki. Bedakan konsep duniawi sama surga, Pak. Enggak tenang kan? Nah, sekarang kita pindah ke surganya, ya. Ketika kau hidup di surga, kau tidak punya hawa nafsu, nonotmu tidak berfungsi. Apa alasannya kau katakan kau tenang? Silakan. Oke. Kalau kami sudah ini, Pak, sudah menyelesaikan misi kami di dunia ini dengan beriman kepada Tuhan, percaya dan melakukan semua perintah-perintahnya, kami dikaruniai ke surga gitulah ya kan. Kami kan sudah mati dan dibangkitkan lagi seperti Tuhan kami yang sudah dibangkitkan ke surga. Jadi kedagingan itu sudah ditinggalkan di dunia, Pak, nggak dibawa lagi ke surga, begitu. Jadi hawa nafsu itu apa segala macam yang selalu diuji di dunia ini, Pak, sudah kami tinggalkan. Sudah kami tinggalkan kemauan daging itu, hawa nafsu itu di dunia ini, di dunia yang panah ini. Jawabannya jadinya apa? Jadi semua itu, daging itu nggak ikut lagi naik, Pak. Cuma roh kita yang notabene hanya beribadah, bernyanyi, bercita-cita. Begini, Pak. Gini ya. Gini, Kau Pak. dalam bentuk Pernah berarti di surga nanti dalam bentuk begini, Pak. Begini ya, saya bilang dulu satu contoh. Pernahkah Bapak merasakan kedamaian semenit saja atau sedetik saja di dalam dirimu? Ketika beribadah, ketika ketemu sama keluarga yang Bapak sayangi, pernahkah merasa damai? Damai sekali. Pernah nggak? Saya jawab. Pernah nggak? Ya ini baru saya jawab. Diam dulu ya. Ya pernah nggak? Oke. Sejak 13 tahun yang lalu sampai detik ini, insya Allah hidupku dan hatiku merasa damai. Anda berbohong, Pak. Jawab dulu. Saya jawab dulu. Sabar dulu lah. Saya jawab dulu. Karena apa? Ya, hatiku merasa damai. Karena setiap apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, dan apa yang kufikirkan berdasarkan keinginan dari Tuhanku. Dari mana kau tahu, Faruk? Bersumber dari kitab yang kuimani. Sementara ketika aku di Kristen dulu, aku gak pernah merasakan damai. Karena apa? Karena aku tahu sosok yang kusembah. Ini Kisah Para Rasul 26 nomor dari 12. Paulus menceritakan pertobatan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ayat 14-nya. Kami semua rebah ke tanah. Kami semua. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 2, dia katakan, aku rebah ke tanah. Tapi Kisah Para Rasul 26, kami semua rebah ke tanah. Ketika dibaca, bla bla, aku akan mengasingkan engkau untuk membuka matamu. Sebab itu ya Raja Agripa kepada penglihatan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi sampai kepada 23, Bang. Kita baca terus, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Tidak ada Paulus menceritakan dia buta selama 3 hari 3 malam. Dan tidak ada dia menyebutkan nama Ananias. Kenapa berbeda? Apanya yang berbeda, Bunda? Kenapa di Kisah Para Rasul 26 dia tidak menceritakan kalau dia buta 3 hari 3 malam, Abang? Dia bertemu Ananias di Damsyik.
Dan Ananias lah yang menyembuhkan matanya. Kenapa bang? Tidak ada dia menyebut nama Ananias. Tidak ada dia menceritakan kalau dia buta. Yang barusan ibu baca tadi. Di mana? Di Kisah Para Rasul 26. Nggak ada bang. Ya, makanya baca itu jangan di separuh-separuh, Bu, selesai. Abang, bagaimana kalau abang saya kasih waktu di sini selama berapa jam untuk membaca di Kisah Para Rasul 26? Tunjukkan satu ayat saja di mana Paulus mengatakan nama Ananias, menyebut nama Ananias, dan dia buta selama 3 hari 3 malam. Silakan bang, saya kasih waktu. Enggak, saya tanya dulu sama Bunda, itu Ananias ini siapa dulu? Itu perlu itu dulu. Aduh bang, capeknya saya bang. Loh. Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22, dia menceritakan kalau Ananias ini menyembuhkan matanya. Karena kilauan cahaya yang turun dari langit itu menyilaukan matanya, sehingga membuat dia buta, akhirnya dia dituntun kawan seperjalanannya. Kan begitu ceritanya, saya sudah baca loh bang. Kau yang pernah baca Bibelmu, jangan kau ajarin saya. Lalu, terus? Di Kisah Para Rasul 26, kenapa dia menceritakan kepada Raja Agripa kalau dia itu pernah buta waktu datang cahaya itu? Dan Ananias lah yang menyembuhkan dia. Kenapa dia nggak menyinggung bang? Paham nggak sih? Masa Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, dia kasih tahu kalau dia buta 3 hari 3 malam. Datang dia ke Damsyik, menemui seorang yang soleh bernama Ananias. Taunya aku itu bang. Dan Ananias lah yang menyembuhkan matanya. Setelah dia sembuh matanya bisa melihat, barulah dari situ bertobat. Nah, Kisah Para Rasul 26 kenapa? Dia bersaksi di depan Raja Agripa perjalanan pertobatan dia. Dia tidak menceritakan kalau dia buta matanya. Kenapa bang? Kenapa berbeda ceritanya ini? Padahal kesaksian yang sama, perjalanan pertobatan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22, dia katakan kalau katanya dia sendiri yang rebah ke tanah ketika melihat cahaya. Tapi Kisah Para Rasul 26, kami semua rebah ke tanah. Mana yang benar? Abang lah di situ yang menilai bang. Kalau ibaratnya ada yang bersaksi di depan abang, 5 orang yang bersama-sama dengan satu tersangka, tapi ceritanya berbeda-beda. Mana yang mau abang percaya? Bingung kan abang? Katanya yang satu ini melihat, 3 orang, yang 2 orang ini melihat si pelaku menikam, tapi yang 3 ini tidak melihat si pelaku menikam. Tetapi padahal mereka sama-sama di TKP, sama-sama dengan si pelaku waktu menikam si korban. Mana yang mau abang terima? Kalau dengan 2 kesaksian yang berbeda ini, bisa nggak lagi dipercaya? Nggak bisa bang, makanya nanti dipanggil saksi ahli. Bibel mudah kontradiksi bang. Pertobatan Paulus ceritanya sudah amburadul. Bukalah hati, bukalah mata. Iya, kalau didudukkan nanti ini di dalam pengadilan bang, 5 orang ini ya, mereka bersama-sama jam, waktu, tempat dengan si pelaku. Tetapi 5 orang ini 2 kesaksian yang berbeda. 3 orang mengatakan si pelaku menikamnya dengan pisau, 2 orang mengatakan si pelaku menikamnya dengan obeng. Mana yang bisa diterima oleh hakim? Ujungnya apa? Forensik. Ya kan? Forensik menjelaskan bahwa luka tusukan ini diakibatkan oleh tusukan benda tajam yang seperti pisau, bukan obeng. Akhirnya kesaksian yang 3 ini yang benar. Nah, dari yang ini, kesaksiannya Paulus ini, yang katanya dia rebah ke tanah sendiri, terus katanya dia mengatakan semuanya rebah, terus di dalam Kis 9 dengan Kis 22 katanya dia bertemu Ananias, matanya pada waktu itu buta, tetapi di Kis 26 dia tidak bertemu, dia tidak menceritakan tentang Ananias, dia tidak menceritakan tentang kebutaannya. Mana yang benar? Ini kitab suci loh, masa ceritanya berbeda-beda? Tiba-tiba diangkat dia jadi rasul. Makanya betul yang dikatakan Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kamu, akan ada orang-orang yang menyesatkan kamu, yang mengaku, akulah Mesias. Lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya.
sebab dia akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat dan memilih orang-orang yang tertentu untuk disesatkan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu, kata Yesus. Kalau sedikit saja Kristen ini menggunakan akalnya, membuang doktrinnya, saya yakin pasti dia akan mentelaah baik-baik tulisan-tulisan Paulus. Paulus satu mengatakan, Kristus, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Terus Paulus mengatakan, kematian Kristus di kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, selama bumi ini masih utuh, belum adanya gonjang-ganjing, hukum Taurat tetap diadakan, bukan ditiadakan. Betul, mantap. Gitu ya. Ya silakan dilanjut karena berhubung perut saya sudah